Bab 441, Keberangkatan Root 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Terakhir kali Ford menulis surat kepadaku, Troy sudah mencapai level 49. Kara berkomentar dengan kagum. Ketika dia melawan pemuda itu di semifinal turnamen spiritual, perbedaan kultivasi mereka hanya satu tingkat. Namun, dalam 2 tahun yang singkat, keduanya sudah terpecah menjadi dua, dan mungkin ini hanya akan semakin meningkat dalam jangka panjang. Jelasnya, finalis kompetisi itu, seseorang yang disambut sebagai juara sejatinya sekte, telah menerima manfaat yang jauh lebih banyak daripada seorang wanita muda yang hanya menempati posisi ketiga. Akibatnya, Troy memanfaatkan sepenuhnya peluang yang muncul setelah dia datang ke kekaisaran dan menjadi lebih kuat, menjauhkan dirinya dari orang-orang seperti Kara, yang tidak memiliki keunggulan yang sama. Ini luar biasa. Mona berkomentar kepada kedua wanita itu dengan binar di matanya. Wanita muda ini agak tertarik pada Troy, dan karena itu dia selalu menanyakan pertanyaan seperti sebelumnya. Itu tidak terjadi hanya karena turnamen spiritual tetapi karena peristiwa lain yang terjadi kemudian, yang sudah terjadi di Flaming Empire. Dan hal-hal seperti itu telah mendekatkan wanita muda dari keluarga Miller ini dengan pria muda itu. Dia tahu cara memanfaatkan peluang, komentar Ruth setuju. Dia benar-benar kagum bahwa seseorang dari daerah miskin itu bisa beradaptasi dengan baik di kekaisaran. Selalu ada banyak masalah bagi pendatang baru, dan biasanya, orang-orang ini berada beberapa tingkat di bawah murid sekte mereka yang seumuran dengan mereka. Contohnya adalah Ruth dan Mona. Mereka seumuran, tapi yang satu sudah hampir mencapai level 51, sementara yang lain hanya di level 45. Dan karena hal ini, tidak jarang beberapa murid ini kehilangan kesempatan terbaik bagi murid asli di wilayah ini, yang akan mengakibatkan orang-orang ini semakin tertinggal dalam hierarki sekte. Tapi Troy sepertinya sudah melupakan itu, dan mungkin akan segera mencapai level murid asli yang seumuran dengannya. Minos harus berada di level berapa sekarang? Dia bertanya-tanya ketika dua remaja putri lainnya menemaninya keluar dari aula itu. Ruth ingin berbicara dengan tuannya dan kemudian beristirahat selama beberapa jam. Setelah itu, dia sudah tertarik untuk berangkat ke Dataran Hitam. Perjalanan ke wilayah Minos tidaklah singkat, karena wilayah Sekte Awan Abu-Abu tidak dekat dengan wilayah Kerajaan Cromwell. Faktanya, domain organisasi ini berada di wilayah tenggara Flaming Empire, tempat yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari lokasi tersebut. Namun wanita muda ini bermaksud membayar untuk menggunakan susunan teleportasi kotak laut untuk mengurangi jarak sedikit, mulai dari wilayah tenggara ke barat laut, bagian terdekat dengan Kerajaan Cromwell. Dengan itu, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia bisa mencapai kota Minos, melintasi wilayah barat laut kekaisaran ini menuju tujuannya. Beberapa waktu berlalu, dan Ruth sudah berada di depan gurunya di halaman kediaman Maisie. Di tempat itu, ibu muda Minos sedang duduk di kursi kayu sambil meminum secangkir teh dan mendengarkan keinginan muridnya. Maisie bersinar seperti biasa, seperti kaisar spiritual level 67. Rambut coklat keritingnya indah untuk dilihat dan cocok dengan sosok tubuh mudanya yang proporsional. Wanita ini telah berhasil meningkatkan 2 level sejak terakhir kali dia melihat putranya, yang merupakan hal yang mengesankan mengingat usianya belum genap 5 tahun. Dan dengan kecepatan kultivasi sebesar itu, wanita ini berharap bisa mencapai kultivasi tahap ke-8 sebelum mencapai usia 100 tahun. Akhirnya, ketika kaisar spiritual muda sedang minum teh, Ruth menyampaikan maksud utamanya. Tuan, nanti hari ini, saya akan mulai melakukan perjalanan ke Dataran Hitam. Mungkin saya akan tinggal di sana selama lebih dari setahun. Lebih dari setahun, Maisie berkomentar dengan kagum. Dia belum pernah tinggal begitu lama di tempat itu selama menjalin hubungan dengan ayah Minos. Maisie kemudian memperhatikan mata Ruth sejenak dan memeriksa tubuh muridnya. Sepertinya kamu benar-benar sedang jatuh cinta ya. Wanita ini memahami gairah dengan sangat baik. Dia sudah merasakannya beberapa kali. Dan dia sangat menyukai ayah Minos, sehingga dia mencoba untuk memiliki anak dengan Albert selama bertahun-tahun hingga akhirnya pemuda itu lahir. Tapi perasaannya tidak begitu dalam sehingga dia akan mengorbankan kecepatan kultivasi dan tugas sekte. Maisie adalah wanita yang ambisius. Namun, meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa layak tinggal di wilayah itu selama yang diinginkan Ruth, Maisie tidak percaya hal itu akan sia-sia bagi muridnya dan tidak tertarik untuk mengganggu Ruth.
Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, karena Minos adalah putranya, seseorang yang, meskipun dia jarang bertemu dengannya, dia sangat mencintainya. Dan dia menyukai gagasan bahwa seorang wanita muda yang murni dan berbakat seperti Ruth bisa bersamanya. Dan kedua, karena dia merasa Minos menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Wanita ini dengan cepat melakukan perjalanan ke wilayah utara beberapa bulan yang lalu dan mengunjungi kota putranya. Namun, dia belum memasuki tempat itu, hanya melihat dari jauh. Tapi itu sudah cukup baginya untuk menyadari betapa anehnya tempat itu setelah kedatangan putranya. Itu karena, meskipun dataran hitam terlihat hampir sama dari luar seperti dulu, namun di sekitar kota kering berbeda. Di tempat itu, energi spiritual tampaknya jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan di bagian lain wilayah dataran hitam, begitu pula tanaman yang tumbuh di dekat kota itu menghasilkan buah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Dan setelah mengamati tempat itu beberapa saat, Maisi menyadari bahwa konsentrasi energi spiritual di atmosfer tampak meningkat saat dia mendekati kota kering dan menurun saat dia berangkat. Seolah-olah ada daya tarik kuat yang menarik energi spiritual ke tempat itu. Maka, wanita ini menyadari bahwa masalah akar spiritual dataran hitam sudah tidak ada lagi. Melalui semua itu, dia merasa mungkin Ruth tidak akan melewatkan apapun dengan menghabiskan waktu di tempat seperti itu. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Tapi tetaplah berlatih keras, jangan santai-santai hanya karena kamu pergi ke tempat yang lebih lemah. Jangan pernah berpikir untuk bersama Minos sepanjang waktu. Saya tahu melakukan hal-hal ini baik, tapi jangan mengabaikan kultivasi Anda." Maisi kemudian mulai memberikan tipsnya kepada muridnya. Pada saat yang sama, Ruth mudah mendengarkan semuanya, dengan wajah memerah karena malu. Setelah beberapa saat, mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka, dan Ruth sudah beristirahat selama beberapa jam ketika dia akhirnya muncul di gerbang keluar dari sekte awan abu-abu. Beberapa kultivator di level 69 berada di lokasi itu, menjaga keamanan setempat, sementara beberapa raja spiritual puncak melakukan pekerjaan kecil. Dan saat dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu dengan elangnya, Ruth segera menyampaikan pemberitahuan bahwa dia akan pergi selama 2 tahun ke depan. Baiklah, gadis muda. Tapi, berhati-hatilah dalam perjalananmu dan jangan lupa batas waktumu. Jika dalam waktu 24 bulan 1 hari kamu gagal menyampaikan pemberitahuan kepulanganmu ke Aula Bela Diri, kami akan mengirimkan pengawal, dan kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Raja spiritual level 59 berbicara kepada Ruth tak lama setelah mengembalikan ide wanita muda ini. Saya mengerti. Setelah itu, Ruth menunjuk ke binatang buasnya. Segera, dia dan White berada di langit, menuju pos terdepan kota Cloud tempat layanan teleportasi berada. Ini akan menghabiskan 3.000 kristal kelas menengah, tapi itu sepadan. Dengan begitu, aku akan menghemat lebih dari 6 bulan perjalanan, jadi, Ruth berpikir dalam hati sambil bergerak bersama dengan makhluk spiritual besarnya. Saat Ruth memulai perjalanannya meninggalkan Flaming Empire, menuju dataran hitam, 3 pria aktif berbicara di tengah alun-alun di Farmland, sebuah kota di kerajaan Cromwell. Saat itu malam dan berangin di tempat orang-orang ini berada, sampai-sampai kebisingannya terdengar sempurna, melebihi suara khas kota seperti ini. Selain itu, saat ini cuacanya agak dingin, dan banyak orang yang beredar di sekitar alun-alun itu mengenakan pakaian khas musim dingin, dengan syal dan mantel. Namun, meskipun cuaca alaminya dingin, suhu di sekitar ketiga pria ini tampaknya jauh lebih rendah. Mereka bertiga memasang ekspresi muram di wajah mereka. Jika diawasi dengan cermat, siapapun dapat melihat betapa melebarnya pembuluh darah di leher dan dahi orang-orang tersebut. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memancarkan niat yang mengerikan, yang membuat semua orang biasa yang melewati tempat itu menghindari mendekati mereka. Salah satu dari mereka sedang berdiri, sedangkan 2 lainnya sedang duduk di bangku batu di tengah alun-alun, berbicara dengan serius namun tanpa kehilangan ketenangan. Bahkan, jika ada yang mencoba menguping pembicaraan mereka bertiga, mungkin orang tersebut akan sedikit terkejut dengan nada tenang yang mereka ajak bicara, meski wajah mereka terlihat tidak senang. Dan saat dedaunan kering di halaman alun-alun itu terangkat oleh angin dan dibuang, salah satu dari mereka berkata, "Menurutku tidak ada gunanya kita melanjutkan perjalanan di kerajaan Cromwell. Jika ada petunjuk di tempat ini, kita pasti sudah menemukannya sejak lama." Mendengar hal tersebut,
seorang pria berambut merah yang duduk di bangku itu mengangguk setuju. Oscar benar, Urban. Kami telah memeriksa setiap kemungkinan lokasi di negara bagian ini yang dapat dijangkau oleh kelompok Sarah. Aku pikir kita tidak punya pilihan selain memberitahu Sang Patriark bahwa kita gagal dalam misi kita. Dengan begitu, setidaknya kita bisa menerima hukuman kita dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Scott berkomentar bersamaan sambil mengepalkan tangannya, tinju karena frustrasi. Ketiga pria ini adalah anggota keluarga Silva yang ditugaskan untuk menyelidiki kematian Darrell Silva, mantan tuan muda dari rumah bangsawan kerajaan Brown, dan kelompok Sarah Silva. Namun setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, mereka tidak menemukan apapun, meskipun mereka telah bekerja tanpa kenal lelah. Faktanya, mereka telah bekerja sangat keras sehingga hanya dalam waktu 2 tahun sejak ditugaskan tugas ini, mereka telah memeriksa secara menyeluruh kemungkinan lokasi pembunuhan Sarah dan rekan-rekannya di Kerajaan Cromwell, Kerajaan Ombak, dan Pulau Batu. Tapi semuanya selalu berakhir pada titik yang sama. Tidak ada, dan akhirnya, mereka telah sampai pada saat ini di mana mereka semua merasa frustrasi dan hampir siap untuk menyerah pada masalah ini. Sangat membuat frustrasi karena tidak mendapatkan apapun, tidak mengetahui kesalahan mereka, dan mengapa mereka tidak membuat kemajuan apapun. Dan tidak heran mereka hampir menyerah. Kita hanya bisa pergi ke dataran hitam sekarang, kata pemimpin kelompok itu dengan ekspresi meremehkan. Memang benar, ini adalah tempat terakhir yang tersisa untuk mereka lewati. Tapi kemungkinannya nol, sangat tidak mungkin kedua pria lainnya tidak bisa menahan tawa setelah mendengar komentar pemimpin mereka. Hahaha, bos, berhentilah bercanda, aku tahu kita menemui jalan buntu, tapi lelucon ini tidak baik untuk kita. Haha, pria berotot yang berdiri beberapa saat yang lalu mengatakan hal tersebut sambil mencoba bersandar pada bangku batu tersebut sambil memegangi perutnya dengan satu tangan dan banyak tertawa. Hehehehe, tapi meski lucu, hanya ada tempat ini yang tersisa. Pria berambut merah berkomentar, mengingat bahwa mereka belum mencoba menyelidiki dataran hitam. Dan setelah tertawa beberapa saat, dia menjadi serius dan berkata, tapi serius, biarpun hal seperti itu terjadi di tempat itu, musuhnya mungkin berasal dari luar wilayah itu. Lagi pula, tidak mungkin suatu tempat yang bahkan tidak memiliki jenderal spiritual bisa melenyapkan 3 orang menjelang akhir tahap kultivasi ini. Urban kemudian mengangguk dan berbicara lagi. Ya, karena itu, kami mungkin tidak akan dapat menemukan siapapun yang dapat mengidentifikasi pelakunya. Sial, orang-orang ini bahkan tidak bisa merasakan kekuatan spiritual dari para kultivator lainnya. Jadi, bagaimana mereka bisa membedakan seorang kultivator yang kuat di antara mereka? Dan hal seperti itu sangat penting dalam penyelidikan. Karena meskipun suatu kejahatan dianggap sempurna, yaitu tanpa saksi, masih ada cara untuk menemukan tersangka yang paling mungkin menjadi pelakunya. Hal itu tidak mudah dan tidak cepat untuk dilakukan. Meskipun demikian, selama ada individu yang mampu menentukan tingkat kultivasi orang lain dan juga mau berbicara, kejahatan yang sempurna dapat diselesaikan cepat atau lambat. Misalnya, suatu kejahatan bisa saja terjadi di tengah hutan tanpa kehadiran saksi. Namun, mereka yang terlibat dalam situasi seperti itu pada akhirnya akan mencari perlindungan di kota-kota manusia. Mereka dapat melindungi diri dan bercocok tanam di tempat tersebut, bebas dari bahaya alam yang terkait dengan kawasan hutan. Dan dengan demikian, mengingat waktu kematian para korban, wilayah di mana korban terakhir kali terlihat, kota-kota yang dekat dengan wilayah tersebut, maka kemungkinan pelakunya melewati salah satu tempat tersebut akan hampir 100%. Dan dari informasi ini, penyelidik seperti ketiganya dapat melakukan tugasnya yang bergantung pada penduduk setempat, yang dapat mengidentifikasi kedatangan dan kepergian individu yang tidak biasa. Pelaku biasanya membeli pil atau sejenisnya untuk memulihkan diri. Dalam beberapa kasus, mereka akan mengalami beberapa luka, bekas perkelahian baru-baru ini. Dari ciri-ciri dan tingkat budidaya orang-orang yang tidak biasa tersebut, para penghuni tersebut dapat memberikan tips penting untuk penyelidikan seperti ini. Itu karena, selain memiliki ingatan yang baik, para kultivator juga merupakan individu yang memiliki rasa ingin tahu yang hampir selalu mencoba mengetahui level orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, bukanlah hal yang mustahil untuk menyelesaikan kejahatan sempurna di dunia spiritual. Tapi untuk itu, mereka membutuhkan orang yang mampu membedakan level orang lain, yaitu dengan budidaya minimal level 40, sesuatu yang tidak ada di kota kering.
Kemungkinan besar, ini tidak akan membantu kita. Tapi karena kita tidak punya kemungkinan lain, sebaiknya kita selidiki tempat itu dengan hati-hati. Setidaknya itu akan menunjukkan kepada Sang Patriark bahwa kita telah melakukan semua yang kita bisa. Urban berkomentar, sebelum menghela nafas panjang. Dia bahkan tidak bisa bahagia dengan terobosan yang dia dapatkan baru-baru ini karena semua kekecewaan ini. Faktanya, dari kelompok pria ini, hanya Oscar yang gagal meningkatkan kekuatannya sejak dia bertemu dengan kepala keluarga Silva lebih dari 2 tahun lalu. Urban kini berada di level 53, Scott di level 52, dan Oscar di level yang sama seperti sebelumnya, 51. Namun tak satu pun dari mereka yang senang, meski status mereka akan meningkat setelah kembali ke markas keluarga. Lagi pula, itu tidak cukup bagi mereka untuk menutupi fakta bahwa mereka telah gagal dalam penyelidikan sederhana. Jadi, apakah kita akan berangkat ke dataran hitam besok? Oscar bertanya pada Urban. Ya, tapi mari kita mengunjungi keluarga Rowe dulu besok pagi. Setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini. Scott kemudian mengerutkan kening sejenak dan bertanya, apakah kamu ingin mendapatkan informasi mengenai hal itu? Ini aneh, tapi semua kekuatan di tempat itu berperilaku berbeda selama beberapa bulan terakhir. Aku pernah mendengar bahwa beberapa keluarga bangsawan dari wilayah itu telah mengurangi tindakan mereka secara eksternal dan mulai fokus pada pulau batu itu sendiri. Seolah-olah harta karun besar telah muncul di tempat itu. Dia berkomentar dengan rasa ingin tahu. Dan yang paling dirugikan dari semua ini adalah keluarga besar yang menjalankan farmland, yang praktis berhenti berbisnis dengan sebagian besar keluarga bangsawan di negara bagian itu. Mereka masih banyak mengekspor barang-barang mereka untuk dijual kepada rakyat jelata, tapi hilangnya pasar yang berhubungan dengan para bangsawan secara terus-menerus telah sangat mengganggu mereka. Dan meskipun kecil, itu masih dianggap sebagai pertanda buruk bagi mereka. Sementara itu, di dataran hitam, Minos dan Elena saat ini berada di salah satu ruangan rumah pemerintah setempat, di salah satu tempat tinggal kosong. Keduanya sesekali terus melakukan hubungan intim, dan karena Abi tidak suka Minos mengajak wanita lain ke tempat tidurnya, pemuda ini menghabiskan waktunya bersama Elena di salah satu tempat tinggal kosong di mansionnya. Hal ini memudahkan mereka, yang tidak perlu keluar dan pergi ke apartemen Elena pada sore hari ketika mereka sesekali bersenang-senang. Namun sesekali, mereka melakukan hal ini di lokasi yang berbeda, seperti pada contoh apartemen remaja putri di kota kering dan rumah di kerajaan tata ruang, tempat yang tersedia banyak kamar. Pokoknya Minos dan Elena tetap melanjutkan hubungan mereka tanpa komitmen satu sama lain. Mereka berdua menikmati bersenang-senang bersama, tapi tidak ada perasaan yang lebih mendalam di antara mereka. Bahkan setelah lebih dari setahun melakukan hal ini, hal yang paling terjalin di antara keduanya adalah persahabatan tertentu, yang membuat keduanya berbicara lebih banyak dari biasanya. Namun, hal seperti itu tidak terlalu penting, dan ketika keduanya sendirian di suatu tempat pribadi, mereka hampir selalu menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya melakukan satu hal. Dan itulah yang sedang mereka lakukan saat ini. Gelombang. Elena mengeluarkan erangan surgawi setelah merasakan pukulan Minos di pantat kirinya. Pada saat yang sama, dia menggosokkan selangkangannya ke miliknya dan membuat adik perempuan wanita ini merasa terstimulasi secara internal dan eksternal. Minos menjadi lebih berpengalaman dalam aktivitas ini, dan seiring berjalannya waktu, dia telah mempelajari teknik-teknik baru, yang membuat pasangannya memutar mata sambil menikmati, saat dia menikmati setiap bagian tubuh mereka. Dan dengan meningkatnya level pemuda ini, dia dapat menggunakan indranya dengan lebih efisien sehingga dia dapat merasakan dengan tepat reaksi alami pasangannya saat berhubungan. Dia melihat dari detail yang paling penting hingga yang terkecil. Misalnya, setiap kali dia bersenang-senang dengan Elena atau pacarnya, Minos akan mengamati reaksi tubuh mereka. Seperti merinding, diameter pupil, laju pernapasan, gerakan tangan dan kaki yang tidak disengaja, Banyak hal yang dapat menunjukkan seberapa baik perasaan seorang wanita saat berhubungan seks. Dan penguasa muda dataran hitam tidak meremehkan tip ini. Tapi dia tidak hanya menggunakan reaksi tersebut untuk mengasah kemampuannya di ranjang, tidak, Minos juga merasa senang setiap kali melihat reaksi tersebut. Perasaan yang menyenangkan. Setiap kali dia melihat Elena atau Abi menggigit bibir mereka, menggaruk, spray di tempat tidur,
sementara pemuda ini merasakan tongkatnya diremas. Dia merasa hebat, lebih cenderung pada kejadian-kejadian ini. Mendengar erangan pasangannya sungguh luar biasa, tapi reaksi yang lebih halus ini adalah sesuatu yang membuat perbedaan besar. Bagaimanapun, kaki Elena menegang, dan tubuhnya gemetar di atas tongkat Stuart muda. Wanita muda ini mencapai klimaksnya hampir bersamaan dengan Minos yang memenuhi guanya dengan benihnya. Ah, gelombang itu luar biasa. Komentarnya sambil masih merasakan sensasi kenikmatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Elena sedang duduk di atas Minos, masih terhubung dengannya, bernapas dengan tergesa-gesa, yang indah dan berukuran besar memantul ke atas dan ke bawah sementara butiran keringat menetes di tengah dadanya, mengalir ke adik perempuannya. Sementara itu, pemuda berambut coklat itu sedang berbaring dengan nyaman di bawahnya, tangannya mencengkeram pinggang Elena dan bernapas secepat pasangannya. Akhirnya setelah mendengar komentarnya, Stuart muda menggunakan salah satu tangannya untuk meremas lembut payudara kiri Elena hingga dia mendekatkannya ke mulutnya. Memem gelombang, Minos kemudian mengisapnya dengan cara yang paling disukai Elena, membuat wanita ini sekali lagi merasa berada di awan 9. Ah, gelombang. Setelah itu, keduanya berciuman beberapa saat hingga benar-benar puas dengan sesi bercinta ini. Keduanya kemudian terputus satu sama lain dan berbaring di tempat tidur itu, beristirahat dari tindakan mereka, berbaring berdampingan, benar-benar berkeringat dan terkontaminasi dengan cairan masing-masing. Selagi mereka berdiri di sana seperti itu, mereka akhirnya mulai membicarakan beberapa hal. Beberapa hal bersifat biasa-biasa saja, kesamaan yang akan dibicarakan antara orang-orang yang tidur bersama, bahkan tanpa komitmen. Namun ketika mereka melakukannya, karena hubungan keduanya di militer, tidak lama kemudian mereka mulai membicarakan masalah resmi yang berkaitan dengan urusan organisasi ini dan Pulau Batu. Bagaimana masalah di Pulau Batu? Apakah Ellen mengirim pesan? Elena bertanya sambil menatap sisi kiri wajah Minos. Tapi tidak ada yang terlalu berbeda dari sebelumnya. Hanya saja keluargamu sudah mulai menerima sumber daya yang aku janjikan padamu, dan mereka tampaknya sangat senang dengan usahamu. Mereka juga mengharapkanmu untuk kembali mengunjungi mereka dalam beberapa bulan ke depan. Sepertinya saat ulang tahun salah satu tetua, Minos menyampaikan kepada Elena apa yang dia terima dari Ellen. Kedua remaja putri ini tidak mau mengambil risiko berkomunikasi satu sama lain melalui surat. Oleh karena itu, pesan apapun yang ditujukan Ellen kepada Elena disampaikan melalui Minos, beserta informasi yang harus diketahui pemuda tersebut. Jadi, biasanya Minoslah yang pertama kali menerima pesan-pesan ini, baru kemudian dia memberitahu Elena tentang pesan-pesan itu. Dan mendengar itu, Elena memahami semua yang diberitahukan temannya, tanpa terkejut dengan permintaan keluarganya. Mereka tidak tahu wanita muda ini berada di dataran hitam bersama Minos. Sebaliknya, mereka mengira dia melakukan perjalanan ke utara benua tengah sambil mengalami kehidupan. Hal yang sama juga berlaku pada pengawalnya, yang bepergian bersamanya di wilayah ini. Dia lalu berkata, "Yah, kalau begitu, kurasa aku akan melakukan perjalanan ini setelah aku naik ke level 50. Itu kriteria yang kamu masukkan, kan?" Dia bertanya sambil tersenyum. Minos menatapnya lalu, berkata, tapi kamu tidak bisa tinggal lebih dari 6 bulan di luar sini, mengerti? Jangan khawatir, aku tidak akan membeberkan tempat ini, dan siapapun yang menghalangi jalanku akan dimusnahkan demi dataran hitam. Dia berkata dengan keyakinan, wanita muda ini benar-benar menikmati tempat ini. Lagi pula, karena Minos, dia memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tingkat perak dan berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Namun tidak hanya itu, dengan pengetahuan tentang tata ruang kerajaan, wanita ini mengetahui bahwa potensi Minos, dan juga dataran hitam, jauh di atas negara bagian di wilayah utara benua tengah. Dengan begitu, wanita cerdas seperti dia tidak akan pernah mengambil risiko melewatkan kesempatan ini, terutama karena dia tahu jika Minos ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan, selain mengetahui bahwa keputusan terbaik adalah tidak mengambil risiko tempat ini, dia juga tidak ingin berada jauh dari sini untuk waktu yang lama, karena itu berarti kecepatan kultivasi menjadi lebih lambat. Minos lalu tersenyum dan berkata, "Yah, karena kamu memahaminya, aku menjadi lebih santai. Tetapi mengenai perjalananmu ke Pulau Batu, kamu perlu memahami sedikit lebih baik bagaimana situasi di sana saat ini.
Dia mengatakan ini dengan ekspresi tegas saat dia mulai mengingat semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dalam waktu yang telah berlalu sejak kembalinya Minos dan Abi ke kota kering, banyak masalah telah berkembang di Pulau Batu, sebagian positif, sebagian negatif. Pertama, semua perjanjian yang ingin dibuat oleh keluarga bangsawan dengan Minos melalui Ellen diorganisir setelahnya. Abi dan dia kembali dari perjalanan bisnis mereka. Saat itu, dalam perjalanan pasangan tersebut, Ellen sudah mengkomunikasikan kekuatan kondisi Minos tersebut, bahkan telah melakukan negosiasi selama beberapa minggu hingga mencapai kesepakatan. Dan setelah semua itu terselesaikan, hampir 1 tahun telah berlalu sejak saat itu. Sementara itu, Minos telah melakukan banyak bisnis dengan kekuatan tersebut, termasuk mengajukan beberapa tuntutan yang akan mengganggu kehidupan Charles, dan juga hal-hal lain. Dan mereka hampir tidak memiliki masalah dalam hubungan bisnis ini selama sebagian besar waktu. Semuanya berjalan baik, dengan Minos mengirimkan sumber dayanya melalui pangkalan angkatan laut, Ellen mengangkut barang-barang di kapal keluarga Nash, dan kemudian mendistribusikannya ke toko-toko Nash dan keluarga bangsawan ini. Akhirnya, kekuatan itu membayar kristal tersebut kepada Ellen, dan dia melakukan semua pembayaran sekaligus kepada Stuart muda. Itu adalah sesuatu yang berhasil bagi kedua belah pihak sampai, akhirnya, keluarga Allen menemukan pangkalan angkatan laut tentara. Saat itu, mereka telah mengalami kekalahan besar dan tidak pernah mencoba mendekati tempat itu lagi. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk kapal keluarga Nash. Karena keluarga Allen tidak bisa mengambil risiko menyerang kekuatan yang tidak diketahui, mereka hanya bisa melawan lawan yang mereka kenal dengan baik, pesaing sejarah mereka. Dan untuk melakukan ini, keluarga Allen telah menyewa beberapa kelompok bajak laut dari bagian utara benua tengah untuk menjarah dan menghancurkan kapal-kapal Nash. Alhasil, segera setelah pertemuan para spesialis keluarga Allen dengan Eda, organisasi ini meluncurkan strategi tersebut, menghancurkan 4 kapal yang dioperasikan oleh bawahan Ellen, yang membawa makanan dalam jumlah besar yang ditanam di dataran hitam. Dengan serangan pertama itu, Ellen kehilangan lebih dari 1 juta kristal dalam produknya dalam 1 sore, belum lagi kerugian materi dan pribadi yang terkait dengan kapal dan bawahan yang mengoperasikannya. Dan yang lebih buruk lagi, baginya, kerugian ini tidak dapat ditanggung bersama antara dia dan mitra bisnisnya, Minos, dan keluarga bangsawan Pulau Batu. Lagi pula, perjanjiannya dengan Minos menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan di muka, dengan satu-satunya pengecualian adalah pengiriman pertama. Sedangkan untuk keluarga bangsawan, mereka membayar produk yang datang. Dengan kata lain, jika tidak ada yang datang, tidak ada pembayaran. Jadi, jika produk itu dijual, dicuri, dihancurkan, semua ini tidak akan menjadi masalah bagi Minos, apalagi bagi kekuatan mulia itu. Ellen adalah perantara antara para pihak. Ketika dia memiliki produk seperti itu di tangannya, hanya masalah dia dan keluarganya yang harus mengatasi masalah yang muncul. Paling tidak, mitra bisnisnya tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan akibat dari situasi ini, yang terus berulang beberapa kali dalam beberapa bulan setelah serangan pertama, benar-benar mempengaruhi tindakan kekuatan Pulau Batu. Oleh karena itu, saat ini, seseorang yang berpengetahuan luas dapat dengan cepat mengidentifikasi 2 kelompok besar di negara bagian tersebut, mereka yang berbisnis dengan Ellen dan mereka yang tidak berbisnis dan berada di pihak keluarga Allen. Ellen telah menciptakan divisi ini, meyakinkan kekuatan yang telah membuat perjanjian dengan Minos untuk membantunya jika mereka ingin menerima produk yang telah disepakati sebelumnya. Lagi pula, dia tidak mampu menanggung kerugian yang berkelanjutan sambil memastikan pasokan produk secara teratur ke organisasi-organisasi ini. Dia tahu dia tidak bisa menuntut Minos, karena dataran hitam belum cukup kuat untuk menunjukkan dirinya di depan umum. Di sisi lain, dia membutuhkan pemuda ini lebih dari yang dibutuhkannya saat ini, jadi tidak ada ruang baginya untuk menuntut sesuatu darinya. Namun, keluarga bangsawan Pulau Batu yang bernegosiasi dengannya atas nama Minos juga tertarik dengan sumber daya ini. Oleh karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menentang wanita muda ini meningkatkan tuntutannya. Oleh karena itu, dia membentuk kelompok untuk menekan keluarga Allen, menciptakan perang 2 front, dengan kedua belah pihak terus-menerus saling berhadapan dalam pertempuran laut dan komersial. Pertama, keluarga Nash telah berinvestasi lebih banyak dalam bisnis Ellen dan Minos, mengalokasikan kapal terbaik untuk ini dan beberapa raja spiritual untuk melindungi muatan. Di sisi lain,
Setiap keluarga bangsawan mengirimkan setidaknya satu raja spiritual mereka untuk membantu melindungi beban. Kedua, saat mereka berjuang untuk melindungi sumber daya dataran hitam, setiap keluarga yang bersekutu dengan Minos memulai perang dagang melawan keluarga Allen dengan menurunkan harga barang terlaris di kekuatan ini. Di sisi lain, keluarga Allen sudah melakukan hal yang sama terhadap keluarga Nash, dan ketika Allen telah memulai skema sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi kekuatan saingan ini untuk mulai menyatukan organisasi-organisasi yang tertinggal, perjanjian dengan dataran hitam. Hasilnya, sebuah siklus terbentuk. Satu pihak menurunkan harga produk-produk tertentu yang laris agar menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi lawan-lawannya. Pada saat yang sama, yang lain melakukan hal yang sama, tetapi dengan barang yang berbeda. Secara bersamaan, masing-masing keluarga ini telah menutup diri terhadap dunia luar, memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada Pulau Batu. Hal ini karena para pakar negara memperkirakan bahwa ketika kekacauan ini berakhir, pihak yang menang akan mencapai tingkatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini selama ratusan ribu tahun. Oleh karena itu, hampir semuanya bersedia fokus pada konflik yang dimulai oleh Allen, Minos, dan keluarga Allen ini. Bagaimanapun, Minos dan Elena, yang masih terbaring di tempat tidur itu, telanjang dan saling berhadapan, membicarakan masalah ini sebentar. Wanita muda ini tidak mengetahui dengan baik tentang hal-hal yang terjadi di sana, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kerajaan tata ruang, melatih para prajurit pasukan elit. Oleh karena itu, Minos ingin memberitahu wanita muda ini agar dia mengambil tindakan pencegahan tertentu selama rencana perjalanannya ke negara bagian tersebut. Tapi jangan terlalu khawatir, saat aku mencapai level 53, apapun situasi di tempat itu, aku akan mempertaruhkan Pulau Batu. Perang apapun yang terjadi di sana akan berakhir saat ini. Minos berkata dengan percaya diri sambil mengamati keindahan tubuh telanjang Elena. Oh, jadi, tidak akan memakan waktu lama, hehe. Dia menjawab dengan senyuman di wajahnya. Minos kemudian teringat sesuatu dan bertanya pada Elena sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Namun, aku penasaran dengan satu hal, Elena. Kenapa keluarga kerajaan Pulau Batu belum terlibat dalam masalah ini? Hampir seluruh negara bagian terlibat dalam masalah ini, tapi Ellen bahkan tidak memberitahu saya tentang kemungkinan tindakan organisasi ini. Oh, kamu tidak tahu. Meskipun pemuda ini jenius dalam bertarung dan telah membuat banyak keputusan yang tepat, dia menyadari bahwa pemuda ini tidak mengetahui segalanya dan membutuhkan bantuan. Tidak aneh jika kamu tidak mengetahuinya. Hal seperti itu tidak kamu pelajari di akademi spiritual. Setidaknya menurutku kamu tidak mendengarkan tentang hal-hal yang terjadi di negara bagian selain negaramu. Elena tahu bahwa Minos bukanlah bangsawan biasa, yang berasal dari keluarga tradisional. Kebalikannya, seorang bangsawan dari keluarga baru. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang wilayahnya dari informasi kekuatan regional yang mulia. Dia kemudian mulai menjelaskan kepadanya. Nah, di Pulau Batu, fungsi negara sedikit berbeda dengan yang terjadi di Kerajaan Brown, itu dia. Di sana, kami memiliki kebebasan yang lebih besar terkait situasi seperti ini. Elena mulai menjelaskan padanya. Faktanya, keluarga kerajaan Pulau Batu tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol keluarga bangsawan di wilayah itu seperti yang terjadi di daratan. Meskipun keluarga kerajaan pada umumnya memerintah berdasarkan kekuasaan di daratan, di Pulau Batu terdapat sesuatu yang lebih otonom. Mereka mengatur wilayah kita seperti yang dilakukan wali kota di wilayahnya. Zona dan jalan umum diatur oleh peraturan kota, sedangkan milik pribadi, selama tidak terlalu ekstrim, yang penting adalah aturan, pemilik tempat itu. Dan keluarga kerajaan di negara kita bertindak seperti itu. Selama organisasi bangsawan membayar pajak mereka, tidak memberontak, dan mengikuti beberapa hukum keluarga kerajaan, maka setiap keluarga bangsawan memiliki banyak kebebasan untuk bertindak dalam batas-batasnya, wilayah mereka. Kekuatan-kekuatan ini bahkan dapat menghancurkan satu sama lain, dan keluarga kerajaan tidak akan ikut campur jika tidak melanggar aturannya. Mereka cukup ketat dalam hal ini. Dia menekankan hal itu. Keluarga kerajaan Pulau Batu benar-benar aneh dalam cara pemerintahan mereka. Namun, mereka melakukannya karena mereka mampu. Secara umum ada dua alur pemikiran mengenai pengelolaan wilayah di wilayah benua tengah ini. Yang pertama, dan yang paling umum, adalah jenis pemerintahan yang terkonsentrasi, di mana suatu kekuasaan, atau seseorang,
mendefinisikan hampir semua hal yang relevan dan harus diterima oleh para bawahan atau warga negara biasa. Yang kedua mirip dengan apa yang terjadi di Pulau Batu. Keluarga kerajaan memberikan banyak kebebasan kepada organisasi bangsawan, selama kekuatan tersebut mengikuti beberapa aturan. Mereka, dan opsi kedua bisa menjadi hal yang menarik untuk dilakukan ketika keluarga kerajaan sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan dukungan lebih banyak. Dalam cara pemerintahan pertama, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan seperti itu terhadap bawahannya, tetapi yang terjadi juga sebaliknya. Organisasi-organisasi penguasa ini harus melindungi dan bertindak membela pengikut mereka pada saat-saat tertentu. Dan itu bisa memakan biaya yang sangat besar dan merepotkan. Namun, ada kemungkinan bahwa para penguasa hanya bertindak seolah-olah mereka sedang menyewa wilayah mereka. Cara seperti itu membawa sedikit tanggung jawab kepada keluarga kerajaan. Penyewa harus membayar jumlah yang hampir sama persis dengan yang biasanya dibayarkan pada mode manajemen pertama, tetapi pemiliknya tidak memiliki tanggung jawab. Tentu saja ada perbedaan, yaitu saling mendukung. Meskipun keluarga kerajaan tidak berkewajiban membantu keluarga bangsawan daerah, pihak lain juga tidak berkewajiban untuk mengikuti raja selama perang. Tapi negara dengan keluarga kuat seperti bangsawan Pulau Batu tidak membutuhkan bantuan kekuatan bangsawan setempat. Bagaimanapun, setelah mendengarkan penjelasan Elena, Minos sedikit lebih mengerti tentang adat istiadat negara itu. Di masa depan, aku bisa melakukan hal seperti itu dengan kerajaan utara, hehe. Dia berpikir dalam hati, dia tidak berniat mencaplok wilayah apapun di luar apa yang dianggap sebagai haknya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membuat kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut mematuhi beberapa hukumnya. Dia kemudian bertanya, sepertinya keluarga kerajaan ini cukup kuat ya? Kalau tidak, para bangsawan ini tidak akan tahan dan akan memberontak. Aku mendengar dari ayahku bahwa ada 3 raja spiritual di level 59 di keluarga Batu. Elena berkata dengan binar di matanya. Dia mengagumi kekuatan keluarga seperti itu. Lagi pula, berapa banyak orang berlevel 59 yang ada di bagian utara benua tengah? Kurang dari 20. Dan dari jumlah tersebut, hampir semuanya merupakan jumlah keluarga kerajaan di wilayah tersebut. Namun, selain House Charlin, Kingdom of the End, dan House Walker, Kingdom of the Wafes, hanya keluarga Stone yang telah mencapai lebih dari 2 raja spiritual pada level itu. Oleh karena itu, wanita muda yang selalu bermimpi untuk mencapai level ini sebelum bertemu Minos, mau tak mau mengagumi keluarga kerajaan negaranya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa suatu hari dia akan melampaui level itu dengan bantuan Minos. Namun, hal itu tidak mengubah rasa hormatnya terhadap organisasi itu. Oh, itu benar-benar bagus untuk mereka, komentar Minos kagum. Dia telah menandatangani perjanjian melalui Ellen dengan keluarga Stone agar dia bisa menjual sumber dayanya. Sebagai imbalannya, selain kristal, dia juga memenangkan perjanjian non-agresi dengan organisasi itu. Karena itu, Minos tidak peduli dengan jumlah raja spiritual dari keluarga kerajaan di negara bagian itu. Bagaimanapun, setelah mereka membicarakan tentang Pulau Batu beberapa saat lagi, keduanya mandi bersama. Setelah itu, mereka segera berpakaian dan meninggalkan kediaman itu, kembali ke bagian resmi mansion. Dan saat mereka berjalan melewati koridor tempat itu, keduanya membicarakan hal lain, kali ini berkaitan dengan aktivitas pasukan elit. Elena adalah salah satu instruktur dari kelompok 20 tentara itu, dan karena itu, dia terlibat dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan bagian tentara tersebut. Segera, kami akan memulai seleksi baru untuk 30 tentara lainnya untuk bergabung dengan pasukan elit. Minos mulai berbicara saat Elena berjalan di sampingnya. Untuk alasan ini, saya ingin Anda menyiapkan instruktur sementara di antara 20 prajurit di pasukan saat ini sehingga dia dapat menggantikan Anda selama Anda tidak ada, tetapi orang itu hanya akan bertanggung jawab untuk melatih 30 prajurit baru. Jadi, orang ini masih harus melanjutkan rutinitas latihannya bersama Edward, Ernest, atau Eda. Saya mengerti. Sebenarnya, saya sudah memiliki nama yang bagus. Saya pikir wanita muda yang diselamatkan dari perbudakan oleh Anda, Sersan Barbara, dia mungkin yang terbaik. Pike akan menjadi yang terbaik jika dia tidak ada di sini, karena tentara sangat menghormatinya. Namun, karena perbedaan bakat di antara keduanya, serta fakta bahwa Barbara sebelumnya adalah bawahan dari keluarga bangsawan,
sedangkan dia hanya penjaga bekas kota kering, dia tidak bisa menjadi pilihan terbaik. Itu masuk akal. Tapi perhatikan ini baik-baik lalu bicaralah dengan orang yang kamu pilih. Aku ingin dia bersiap untuk melatih anggota regu baru ini segera setelah kompetisi selesai. Oke, setelah itu, Elena mengucapkan selamat tinggal pada Minos dan pergi ke markas besar tentara dataran hitam untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sedangkan pemuda berambut coklat itu langsung berangkat ke kantornya, di mana ada urusan yang harus diurusnya. Dan tak lama setelah sampai di kantornya, tak butuh waktu lama bagi sekretaris Mia untuk mulai datang dan pergi, menerima perintah dari Minos dan mengurus resepsi di kantor pemuda ini. Mia, aku ingin kamu memberitahu tentara bahwa mulai sekarang, kita akan mengurangi jumlah seleksi prajurit baru menjadi hanya setahun sekali. Selain itu, aku ingin mereka meningkatkan ketelitian dalam tes, bersamaan dengan masa tinggal minimum di kota kering. Dia berbicara dengannya ketika dia melihat sekretarisnya mengambil kertas dari mejanya. Baiklah, Tuan Muda, saya akan memberitahu tentara secepat mungkin. Dan saat Mia meninggalkan tempat itu, Stuart Muda melihat sebuah cincin di jari manis tangan kirinya. Oh, rumor yang kudengar pasti benar, gumamnya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Selamat atas pertunanganmu, Mia. Hehehe, dan setelah mendengar ini, wanita itu sedikit malu. Tapi dia berterima kasih kepada Minos atas kata-katanya. Dari apa yang dia dengar, sekretaris mudanya telah menarik perhatian Sersan Peter, dan pria ini tidak lambat dalam melamarnya. Setelah tertawa terbahak-bahak mengingat Peter telah mengeluh kepadanya tentang beberapa hal baru-baru ini. Minos akhirnya kembali ke pekerjaannya, mengesampingkan pemikiran santai itu.